Ya, halo, perkenalkan nama saya Franciscus Saverius Trian Prabowo dengan NPM 61620011037. Pada video ini saya akan membahas beberapa tools dari Excel, yaitu Solver Tool dan Pivot Table. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, Solver Tool. Ya, Solver Tool ini merupakan fungsi dari Excel yang sangat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan mengoptimalkan, seperti memaksimalkan keuntungan, meminimalisir kerugian, dan sebagainya. Langsung saja kita ke contoh. Nah, misalkan di contoh ini adalah tentang sebuah perusahaan soda Segar Jaya yang akan menjual 5 produknya dengan dan kita akan memaksimalkan keuntungannya dari data yang kita peroleh berikut. Dengan syarat yang pertama adalah jumlah produk yang harus diproduksi sama dengan kapasitas maksimum produksi. Syarat keduanya jumlah produk yang dibuat harus kurang dari estimasi penjualan per bulannya. Dan yang ketiga, total modal yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tidak boleh melebihi modal utama. Ya, solver tool ini adanya di data. Nah, di sini ada solver. Kalau nggak ada, kita ada di file. Di file nanti ada di option. Lalu di option nanti kita cari add-ins. Nah, di add-ins kita cari solver add-in ini. Kita klik go. Di sini ada beberapa pilihan checklist yang solver add-in. Lalu oke. Nah, kita solver. Nah, di sini saya sudah isi sebelumnya. Ya, ini tuh set objektif ini itu apa? Set objektif ini tuh kan kita akan mencari keuntungannya. Jadi kita klik saja di sini total keuntungannya. Apa yang mau kita cari, apa yang mau kita maksimalkan, atau apa yang mau kita minimalkan. Di sini ada max, min, dan value of. Max ini fungsinya untuk memaksimalkan, minimum ini untuk meminimumkan, value of itu kita sendiri yang menentukan nilainya berapa, misalkan 10.000 atau berapa, bebas. Tapi karena ini kasusnya kita mencari keuntungan, jadi kita akan memaksimalkannya. Jadi kita pakainya yang maksimum. Nah, by changing variable cell ini itu apa? Coba saya reset aja dulu semuanya. Ini kita klik. Nah, yang ini tuh kita akan memaksimumkan keuntungannya akan memakai jumlah produk yang harus diproduksinya. Jadi ini tuh maksudnya produk A harus dijual sebanyak berapa, produk B-nya harus diproduksi sebanyak berapa, seperti itu. Jadi kita langsung ngeblok saja ininya jadi 4 baris, maaf 5 baris, seperti ini. Nah, constraint ini apa? Constraint ini adalah syarat yang tadi saya jelaskan itu. Jadi yang pertama, kita add jumlah produk yang diproduksi harus sama dengan kapasitas maksimum produksi. Artinya, total produk ini itu harus sama dengan, nah ini, jumlah produk yang diproduksinya. Kita add. Yang kedua, jumlah produk yang dibuat harus kurang dari estimasi. Artinya, ini masing-masing produknya itu harus kurang dari perkiraan yang akan dijual per bulannya. Kita add lagi. Nah, total modal yang dikeluarkan itu harus kurang dari modal utamanya. Artinya keseluruhan modalnya, total modalnya itu harus kurang dari 20 juta ini. Maaf, ya, kita klik kurang dari 20 juta. Kita add. Nah, yang satu lagi agar hasilnya berupa bilangan bulat atau tidak ada komanya nanti hasilnya, kita blok 5 baris ini, kita pilih integer agar hasilnya berupa bilangan bulat. Kita oke, semua syarat sudah, langsung kita solve. Nah, langsung dapat terlihat total keuntungan, maksimal keuntungan yang kita dapat itu sekitar 15.675 dengan soda A yang diproduksi sekian, soda B-nya sekian, dan seterusnya. Ini merupakan perkiraan agar kita dapat mendapat keuntungan yang maksimal. Begini untuk solver tool, kita lanjut ke pivot tool. Nah, pivot tool. Misalkan ini adalah perusahaan Rian Jaya Group yang menjual motor. Di sini ada bulan penjualannya, mereknya, stok terjualnya, kawasannya, kawasan penjualan di mana, jenis motornya, dan nilai jualnya berapa ini keseluruhannya.
Untuk membuat pivot tool-nya kita blok dulu, terus kita insert, ya pivot table. Kita gunakan worksheet yang baru, karena bisa gunakan worksheet baru atau di worksheet yang sama ini. Kita gunakan. Nah, ini merupakan tampilannya. Untuk membuat pivotnya, nah ini. Ini ada filters, column, rows, values. Ini merupakan ada fungsinya masing-masing. Filter ini misalnya kita mau menampilkan datanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan bulan, berdasarkan merek, atau yang lainnya. Kolom ini kolom, rows itu barisnya, nanti values ini adalah nilainya. Kita akan menggunakan patokannya nilainya itu nilai apa. Kita coba saja, misalnya bulan kita masukkan filter, merek kita masukkan kolom, stok terjual kolom, jenis motor kolom. Biar lebih rapi gini. Kawasan penjualan kita masukkan kolom. Oh maaf, tadi baris. Nah ini penjualannya kita masukkan value. Nah nanti pivot table-nya itu akan jadi seperti ini. Kita dapat melihat jelasnya. Ini merupakan total nilainya, nilai keseluruhannya. Nah ini Bali, Bandung ini merupakan daerahnya. Kita masukkan kolom kan. Nah ini tuh berdasarkan bulannya. Misalnya kita mau bulan September aja nih. Oke, September. April. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan saat bulan April. Kita pakai O lagi. Nah, di pivot ini juga ada fitur di analyze ini ada fitur field item and sets ini. Nah, ini fungsinya itu untuk membuat komponen-komponen baru di pivot table fields-nya. Ini kita bisa beri nama dan kita masukkan formulanya. Formulanya bisa apa aja, bisa sum atau mencari peluang, macam-macam. Terus sort, kita juga bisa mengurutkan ini sesuai apa yang kita butuhkan dari sini. Ini kita klik kanan, terus kita pilih sort. Nah, sort dari yang terkecil terbesar, atau dari yang terbesar terkecil, bisa macam-macam, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Selanjutnya, kalau kita mau melihat detail datanya, kita tinggal klik 2 kali di yang mau kita lihat apa. Oh, misalnya di sini, yang tadi itu saya klik lagi. Nah, itu misalnya penjualan yang tadi itu ada di bulan apa, di sini bulan Maret, mereknya apa, stok terjualnya berapa. Ini merupakan detailnya. Hanya tinggal diklik 2 kali. Nah, kita juga dapat melihat proporsi datanya, yaitu dengan cara klik kanan di sini. Nah, klik kanan, lalu di sini ada show value as. Nah, ini merupakan persenannya. Ini dibandingkan dengan keseluruhan, dengan kolomnya, dengan barisnya. Nah, kita gunakan coba yang dengan keseluruhannya. Nah, jadinya seperti ini. Ini Suzuki berpartisipasi sebanyak 34%, GSX sebanyak 23%, ya seperti itu. Nah, Honda sebanyak 29% dari keseluruhan. Nah, ini untuk melihat proporsi datanya. Lalu selanjutnya, membuat grafik. Kita juga bisa membuat grafik. Oh, sebelumnya, maaf, values. Kita juga bisa mengganti nilainya, nilai keseluruhannya. Tadi kan penjumlahan secara keseluruhan. Ini kita bisa ganti dengan cara ini kita pencet saja, klik kanan. Di sini ada value setting. Nah, di sini ada, karena kita ini awalnya langsung pakainya itu penjumlahan secara total. Jadi kita pakainya sum. Ini bisa pakai rata-rata, bisa pakai maksimum, minimum. Terus bisa juga pakai ada standar deviasi, ada variansi, dan sebagainya. Kalau kita coba, misalnya standar deviasi, oh hasilnya seperti ini. Kalau pakai variansi, oh seperti ini jadinya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke grafik. Nah, grafik ini nanti adanya di analyze. Kita buka analyze. Nah, ada pivot chart. Nah, di sini ada bermacam-macam grafik ya. Di sini ada column,
line, pie, bar chart, dan banyak lainnya. Ya, kita bisa coba misalnya pakai yang pie chart. Oh, hasilnya seperti ini. Nih, ada mereknya apa saja, misalnya mau Ducati doang sama Suzuki sama Honda perbandingannya misalnya. Nah, jadinya seperti ini. Jenis motornya juga sama jenis-jenisnya. Nah, ini bulannya mau ditampilkan bulan apa misalnya November. Nah, oh ternyata cuma ada Ducati. Sini Maret. Oh, cuma ada ini. Nah, seperti itu. Ini daerahnya. Untuk grafik ada macam-macam tadi grafiknya ya. Lalu selanjutnya ada fitur slicer. Di sini ada fitur slicer itu fungsinya ada di analyze, terus insert slicer. Misalnya pilih bulan, merek, sama kawasan. Nah, ini fungsinya itu apa? Fungsinya ini untuk mensortir lagi. Jadi kita yang ditampilkan di data ini maunya apa? Misalnya ini bulannya ada September, November, sama Februari deh. Nah, ini adalah data yang ditampilkan saat bulan September, November, Februari. Sama halnya untuk merek. Misalnya hanya mau dilihatnya apa Ducati saja misalnya. Nah, ini untuk Ducati atau untuk Honda misalnya. Nah, kawasan hanya Bogor saja misalnya ini. Atau di kawasan Bandung misalnya. Nah, nanti akan ditampilkan datanya sesuai dengan yang kita sortir di sini. Dan yang terakhir ada grouping. Nah, grouping ini caranya itu tinggal kita blok saja yang mau di grupnya apa. Nah, misalnya Ducati dan Suzuki. Misalnya kita akan membuat mereka jadi suatu grup, klik kanan, lalu di sini ada grup. Nah, tinggal seperti itu saja. Di sini kita kasih nama kelompok 1 misalnya, kelompok 1. Nah, seperti itu untuk grouping. Dan grouping ini merupakan bagian terakhir penjelasan saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.